kita yang walaupun tetangga kita tadi itu daripada non-muslim, tetap kita tidak boleh buang sampah ke samping atau juga ke halaman rumahnya secara sembarangan. Tak boleh dengan kita bising-bising, hitam manis, pandang tak jemu, yang hitam manis. Bukan setakat hitam manis saja yang tak boleh, dengan cerita suara yang lantang dan kuat. Ini tengah malam, waktu rehat, waktu santai, waktu orang untuk mengambil qistan minar raha, sebagian waktu untuk beristirahat. Kalau kita baca salawat, kalau kita berqasidah sekalipun, kalau kita baca Quran lebih istimewa, dengan lantang suara yang jadi seperti itu, tetap pun juga itu tidak boleh. Oh, kalau macam itu, ini betul-betul menyokong pendapat atau juga cadangan daripada orang-orang tertentu. Katanya adzan jangan dikumandangkan pakai mic, sebab itu mengganggu tetangga. Enggak, beda. Adzan itu syiar agama. Nabi kita kalau pada itu menghantar pasukan tadi itu tidak diperkenankan untuk menyerbu dan juga menyerang musuh, melainkan setelah memastikan tidak ada adzan berkumandang daripada perkampungan mereka. Jadi kalau pada itu pasukan tadi itu sudah berada di daerah atau di sempadan, di perbatasan musuh, ternyata subuh hari itu tidak kedengaran adzan berkumandang, kampung, daerah, negeri itu akan diserang oleh pasukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya keluar daripada topik, tapi ada hubung kaitnya dengan pembicaraan kita. Maka kepada ijki masjid tuk bila tuk siak, kalaulah misalnya tak ada jemaah pun yang datang ke masjid, masjid ditutup, dihalang disebabkan karena dalam masjid itu banyak corona, orang yang masuk masjid akan dijangkiti oleh corona, disebabkan karena corona banyak betapa di masjid, tak ada di mal-mal, tidak ada di hotel-hotel, dan juga tidak ada di dalam pesawat, maka masjid terpaksa harus ditutup. Kalau begitu realitinya sekalipun, tetap azan jangan tidak dikumandangkan. Syaitan berlari-lari pada saat ketika mendengar azan. Mana corona kalau nak dibandingkan dengan syaitan? Corona tidak boleh membuat orang mati dengan su'ul khatimah. Corona tidak boleh mengajak seseorang kepada maksiat. Corona tidak mampu untuk membuat manusia jadi samsing dan zalim sebagaimana dengan syaitan. Syaitan saja berlari-lari saat ketika mendengar adzan dikumandangkan. Apakah kira-kira kalau kita tanamkan keyakinan kita di situ, aku yakin kalau syaitan sampai terkentut-kentut, Nabi kita bersabda, dia lari walahu dhurat, dia berlari-lari sampai terkentut-kentut pada saat ketika adzan dikumandangkan. Kalau kita tanamkan keyakinan di dalam hati pada saat adzan dikumandangkan, syaitan yang punya power, yang punya leluasa, yang sanggup untuk memasukkan manusia ke dalam neraka Allah murka wa jalla jalaluh, tidak sanggupkah adzan mengusir corona daripada rumah Allah atau juga daripada tempat di mana adzan 5 waktu dikumandangkan. Nih pada abang-abang nih, Bang Sanusi, Bang Azri, Bang Aib dan juga Bang Hafiz, semuanya yang terkurung di rumah yang tak boleh salat berjemaah keluar, jangan lupa tiap waktu salat adzan dikumandangkan dengan nyaring. Jadi tetangga, rumah kita rumah teres, rumah kita apartemen, rumah kita banglo, jangan tidak dikumandangkan adzan pada tiap waktu. Dalam sebuah hadits diriwayatkan, seseorang yang mengumandangkan adzan di sebuah dusun, di sebuah kebun, tak ada manusia, tak ada sebarang makhluk yang ada di situ. Seseorang yang melaksanakan salat fardu bersendirian dengan mengumandangkan azan dan mengumandangkan qomat sebelum salat, akan sembahyang bersamanya jumlah bilangan yang tidak terhitung ramainya di kalangan makhluk-makhluk gaib berjamaah dengan kita. Makanya ulama mengatakan kalau ada seseorang yang sendirian di dusun, sendirian di hutan, sendirian di bilik karantin, tak ada siapa-siapa di situ, terus dia bersumpah tadi katanya subuh saya salat berjamaah. Padahal kita tahu dia salat bersorangan, dia salat sendirian saja, tak ada siapapun yang menemaninya. Gimana salat berjamaah? Padahal dia sendirian di bilik tidur, tak ada siapa yang menemani. Jadi apakah dia telah melanggar sumpah? Allah mengatakan tidak melanggar sumpahnya, atau dia tidak melanggar sumpah. Lam yahnas. Kenapa? Sebab kena hadis tadi itu yang mengumandangkan adzan dan qomat sebelum melaksanakan salat fardu
akan bersembahyang bersamanya sejumlah bilangan yang tidak terhitung daripada makhluk gaib. Mungkin itu daripada jin-jin Islam, mungkin juga itu di kalangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para tutuk Bilal, tutuk siar, kalau tidak sampai potong yang sekerat ini sampaikan kepada IJK masjid agar azan jangan tidak dikumandangkan pada tiap waktu dengan menggunakan sound system yang bagus, mic yang bagus, supaya azan itu kedengaran. Insya Allah Nabi kita janjikan dalam sebuah hadis, di sebuah kampung yang dikumandangkan azan, insya Allah kampung itu akan terelak daripada bala dan juga daripada malapetaka. Yakinkan seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi kita adalah as-sadiqul masduq, insan yang jujur, insan yang paling dipercaya dan tidak pernah ngobrol, tidak keruh-keruhan. Tidak pernah Nabi kita memperkatakan yang tidak benar. Waman asdaqu minallahi qila, itu dengan zat Allah yang Maha Agung, dengan baginda wa ma yantiqu anil hawa. Nabi kita tidak pernah bercakap daripada hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita bersabda, pada saat ketika adzan dikumandangkan itu akan menjadi keamanan kepada warga kampung, maka adzan jangan tidak dikumandangkan. Jadi jangan sampai dengan kita tumbang, atau jangan sampai dengan kita menjauh dan dijauhkan sejauh-jauhnya daripada Allah Jalla Jalaluh. Sudahnya tidak datang ke masjid, sudahnya tidak berjemaah, tak ada azan pula, tak ada qomat pula, tambah parah lagi kalau tidak sholat. Orang sholat dia sibuk nonton, dia sibuk dengan grup WhatsApp, dengan Instagramnya, atau dengan teaternya, atau juga dengan handphonenya, atau juga dengan SMS-nya. Astagfirullahaladzim. Tambah lagi kalau dengan hiburan dan juga dengan maksiatnya. Ini akan mengundang kemurkaan Allah Jalla Jalaluh, akan membuat musibah, malapetaka akan senantiasa terus menerus menimpa kita, sehingga kita jadi sasaran musibah dan malapetaka. Waj'alil hijabal a'zama hayata ruhi wa ruhahu sirra haqiqati.